Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat dari GPDI Barito maupun GPDI Pemandangan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Hingga hari ini kita masih boleh beroleh kesempatan satu kali lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita bagi Allah yang maha tinggi. Haleluya. Kami menyanjung Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami muliakan Engkau pada pagi hari ini Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku datang dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau begitu baik dan amat baik bagi kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami ingin melakukan ini Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin menyanjung Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu maha kuasa. Berkuasalah Tuhan atas kehidupan kami semua Tuhan. Saatnya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Hadirat Allah, biar itu boleh ada di tengah-tengah kami. Dan kami boleh rasakan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati Tuhan. Ibadah yang berkenan kepadamu, yang menjadi kesukaan Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan pujian kami bagi Engkau. Inilah Tuhan yang hendak kami naikkan kepadamu. Ucapan syukur kami buat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Atas apa yang kami alami Tuhan. Dunia ini makin jahat Tuhan. Keadaan dunia ini makin kacau Tuhan. Tetapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kami masih boleh beribadah Tuhan. Walaupun apa yang kami lakukan di rumah Tuhan. Tetapi kami ingin bersungguh-sungguh. Memuji Engkau. Memuliakan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang ada, yang saat ini melakukan pelayanan, baik itu song leader, backup singer, baik itu pemain musik dan seluruh pelayan yang lain, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia Tuhan dengan urapan yang daripada Engkau, urapan Roh Kudus menerangi semuanya Tuhan. Bahkan di kami yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang sedang melakukan ibadah, urapi kami Tuhan. Karena kami ingin merasakan hadirat Allah. Kami ingin merasakan kuasa Allah bekerja di dalam rumah tangga kami, di dalam ibadah yang kami lakukan. Inilah Tuhan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami akan memulai ibadah ini. Hanya dalam satu nama. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur. Dan kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan hati kita, seluruh kehidupan kita. Buat Bapak Ibu yang berada di rumah, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan pagi hari ini. Karena kita boleh ada hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau hadir dalam hadirat Allah pada pagi hari ini bersama-sama. Kita menyembah Allah yang Maha Kudus. Amin. Tuhan dan masyurkan namanya.
sepanjang hari ini. Dari mulai kita membuka mata kita sampai saat kita tidur nanti. Hanya nama Tuhan ini dipuji dan permuliakan. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Oleh karena itu patut kita puji dan tinggikan. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Allah yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kita perlu takutkan dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, kondisi apapun di sekeliling kita. Badai boleh bergelombang, tapi Allah kita lebih besar dari segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Allah penolongku. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beserta kami, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur karena-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu Tuhan. Kau selalu menyertai kami, Kau melindungi kami Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Bapa.
Terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menjadi tenang Tuhan. Karena Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar Tuhan, pemberitaan firman-Mu Tuhan akan ditaburkan Tuhan. Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, yang ingin mengganggu daripada pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan ya Tuhan memberitakan daripada firman-Mu. Biarlah pesan-pesan-Mu Tuhan, kami dapat mengerti Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat terapkan dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana saya harapkan juga saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat, ya. Karena kita tahu bahwa setiap apapun yang kita rasakan akhir-akhir ini, tentunya kita diminta oleh Tuhan untuk tetap semangat. Kalau minggu lalu saya sudah pernah sampaikan kepada saudara di mana kita harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk dipakai oleh Tuhan untuk bisa mendorong, ya, menjadi berkat, bahkan membangun bersama dengan rekan sepelayanan kita, dengan rekan-rekan para bukan hanya senior tetapi dengan anak-anak Tuhan yang ada. Kita harus saling menopang agar mereka bisa terus tetap, ya, berdiri teguh, tidak goyah sekalipun ada berbagai banyak tantangan hidup. Tetapi haruslah dimulai dari diri kita sendiri, mengencourage kita juga, termasuk juga untuk kita membangun suatu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau, karena kita adalah pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dan di sini pun juga kita tahu bahwa hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan mengenai penantian yang tidak percuma. Ya, penantian yang tidak percuma, penantian yang membawa dampak berkat bagi kita semua. Ya, penantian-penantian kita ini sebenarnya bagi orang percaya itu tidak percuma. Karena Tuhan pasti akan menggenapi setiap firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat di dalam Yesaya 40, ya, ayatnya yang ke-31. Di sini dikatakan mulai ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita melihat di sini, ya, di mana perikopnya adalah Allah di atas semua Allah. Berarti yang berdaulat adalah Allah. Dan kalau kita melihat di sebelumnya, ya, di sini dikatakan keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi sebenarnya, ya, kalau kita sadari di dalam situasi kondisi yang ada saat-saat hari ini, yang diminta oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah di atas segala Allah, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang kita sembah, Allah Israel, Allah yang kita sembah adalah Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita bisa percayai, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Tadi sebelum kita membuka ibadah ini didoakan, ya, oleh Bapak KPJ, Bapak Gito, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya, Allah kita ini bukan Allah yang cemen. Ya. Nah, kembali lagi ketika kita mengalami situasi atau apapun juga yang diminta oleh Tuhan bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, kita akan mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Nah, oleh sebab itu kalau saya jabarkan, apa sih kekuatan apa yang baru ini yang daripada Tuhan? Kalau di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian daripada kekuatan adalah tahan. Pengertian daripada kekuatan itu adalah tahan. Tahan tidak mudah patah, tidak rusak, tidak putus, dan sebagainya. Tahan juga berbicara tentang awet. Tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, teguh. Tahan di sini berarti pengertian kekuatan di sini adalah kekuatan bahwa kita awet, tahan, tidak mudah retak.
digoyang oleh situasi, oleh apapun kondisi yang ada. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kekuatan yang daripada Tuhan adalah kekuatan yang absolutely, kekuatan yang mutlak, kekuatan yang tidak bisa ada tandingannya. Makanya di perikop ayat tersebut adalah Allah di atas segala Allah. Karena Allah inilah Allah yang memiliki kekuatan yang begitu luar biasa dahsyat. Allah di atas semua Allah. Allah di atas apa yang diidolakan oleh semua manusia. Allah saudara dan saya, Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau dia memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara, dia memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang tidak mudah dipatahkan atau kendor. Tapi kekuatan yang benar-benar kekuatan yang terus menerus, kekuatan ini akan diperbaharui. Ketika saudara lemah itu akan diperbaharui kekuatan yang baru lagi. Setiap hari demi hari Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Haleluya. Jadi kalau kita melihat di sini, kekuatan dari Allah ini sungguh kekuatan yang luar biasa. Tapi kita juga boleh melihat kekuatan apa sih yang ada di dunia ini, kita harus perhitungkan dong. Satu, kekuatan fisik. Sekarang ini banyak orang berolahraga. Pandemik ini orang banyak berolahraga. Kenapa? Supaya tubuhnya sehat prima. Tidak mudah diserang oleh berbagai penyakit. Khususnya penyakit virus yang melanda kita. Bahkan di berbagai bumi belahan manapun. Memerlukan daya tahan tubuh yang prima. Oleh sebab itu kita mengkonsumsi banyak vitamin. Kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat. 4 sehat 5 sempurna. Bahkan juga kita mengkonsumsi berbagai banyak vitamin-vitamin tradisional. Ya ada yang minum air jahe. Ada lagi yang saya baca untuk bisa menyembuhkan COVID. Minum minyak kayu putih. Sehingga di Ambon minyak kayu putih itu habis ya jual. Saya tidak tahu apakah betul kalau saya minum minyak kayu putih mungkin mules-mules. Ya, pedas, panas. Tetapi ya inilah kekuatan secara fisik ya. Sehebat apapun manusia sekalipun mengkonsumsi vitamin tidak rentan juga oleh penyakit. Ada orang-orang yang sehat bahkan para dokter yang sehebat apapun ketika diserang oleh virus ini tetap sakit juga. Manusia sehebat apapun dia mengkonsumsi vitamin tetap pernah sakit juga. Jadi kekuatan tubuh, kekuatan fisik ini juga artinya terbatas. Tidak bisa kita banggakan tubuh kita ini. Merosot. Semua organ tubuh ini merosot. Ya, apalagi kalau usia-usia lanjut. Makanya pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah orang yang usia lanjut dan lain sebagainya. Kenapa? Merosot. Kebutuhan-kebutuhan secara fisik ini tambah. Tapi yang ada organ-organ tubuh semakin hari semakin loyo. Kita mau check up sekalipun kita rajin check up. Tapi kan organ tubuh ini kan tidak bisa muda lagi. Merosot. Fisik ini terbatas. Kekuatan tubuh ini terbatas. Lemah oleh karena usia. Semakin hari semakin lemah. Ya, kekuatan apa lagi? Kekuatan intelijensia. Kita memiliki kemampuan otak yang begitu cemerlang. Mungkin sehebat Albert Einstein. Ya. Atau siapa yang hebat. Ya. Sehebat mungkin secanggih komputer. Orang yang menciptakan komputer. Dia memiliki otak. Tetapi kalau usia sudah lanjut kan tetap pikun juga. Ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya ini, kuping gak denger. Kasih tahu ini, jawabnya lain. Ini memang gak bisa dipungkiri ya.
Tetap juga kekuatan ini ada batas. Kekuatan materi. Sehebat apapun. Orang paling kaya sedunia sekalipun bisa mengatakan bangkrut. Itu Zara belum lama. Si Mr. Bose juga bangkrut. Gerai Zara banyak yang mereka diskon dan harus tutup. Padahal orang terkaya di dunia. Microsoft dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak ada yang kekal. Kekuatan apapun, sehebat apapun, bahkan secara materi mungkin berlebihan. Tidak serta-merta tahan sampai berapa lama kita memiliki harta. Terus harta itu bisa menghidupi kita. Mungkin bisa 1000 tahun, belum tentu. Saudara sehebat apapun, saudara dulunya hebat. Tetapi ketika diserang penyakit, seluruh harta benda yang saudara kumpulkan habis untuk bayar rumah sakit. Tidak bisa serta-merta juga kekal. Kekuatan apa lagi? Pangkat. Ya, engkau berpangkat. Sampai kapan engkau menjadi orang berpangkat? Sampai kapan engkau menjadi orang terpandang? Tidak selamanya. Kita lihat aja Orde Baru. Sekuat apapun, ya, lebih dari 30 tahun. Tetap saja akhirnya runtuh juga kekuatan rezim Orde Baru. Siapa yang berani dulu dengan rezim Orde Baru? Tidak ada yang berani. Tetapi akhirnya runtuh juga. Mau pangkat, mau hebat, mau kaya, mau apapun kehebatan kita. Mau fisik, mau secantik apapun nanti juga tetap tua juga. Jadi semua ini tidak ada yang kekal. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang diberikan oleh Tuhan bagi kita setiap orang yang percaya. Kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga saudara tetap bisa bertahan. Tidak mudah lekang, awet. Tidak mudah patah. Tidak patah semangat ketika Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan saudara. Apapun masalah beban yang saudara alami. Ketika Tuhan memberikan kekuatan itu, saudara tidak mudah patah semangat. Karena saya yakin Roh Kudus akan memberikan kemampuan di dalam setiap kehidupan saudara. Memberikan pencerahan di dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara akan mudah tetap tegar. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau kita melihat perbandingannya yang tadi yang saya sudah uraikan, berbicara tentang Yesaya 40 ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Orang muda ini beribaratnya sedang prima-primanya ini kekuatan. Dikatakan di sini orang-orang muda ini, tetapi firman Tuhan katakan menjadi lelah. Menjadi lesu. Bahkan taruna yang disebut taruna ini bukan sembarang taruna. Berbicara taruna ini berbicara perwira, berbicara kemiliteran. Taruna-taruna yang tangguh. Perwira-perwira yang tangguh. Tetapi semua jatuh tersandung. Ini berbicara tentang kekuatan-kekuatan yang berada di muka bumi ini. Ini kekuatan yang tidak serta-merta kekal adanya. Datang silih berganti segala masalah beban. Tapi ketika kekuatan itu kekuatan yang tidak absolut kekal. Maka kekuatan itu akan satu persatu. Waktu yang menentukan. Satu demi satu itu akan rebah. Kita tadi sudah menyanyikan lagu. Walau 1000 rebah di sisiku. Bab engkaulah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kenapa enggak goyah? Karena dia memberikan kekuatan baru. Kenapa tidak goyah? Karena dia beserta dengan kita. Makanya apapun yang saudara alami di rumah, beban permasalahan apapun akhir-akhir ini yang begitu berat menghimpit kehidupan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Nantikan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk bisa menerima kekuatan, kita lihat. Tadi dikatakan bahwa orang muda menjadi lemah. Orang muda menjadi lesu. Ya, ini berbicara tentang kekuatan yang pada dunia.
kekuatan yang mengandalkan manusia. Manusia yang dibilang manusia muda, bahkan taruna-taruna. Ini bagaikan yang mengandalkan manusia. Yeremia 17. Kalau kita melihat ya, ayat yang kelima dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Kalau sudah di padang belantara, apa yang kita bisa harapkan? Sehebat apapun benih, secanggih apapun, sesempurna apapun benih yang saudara akan tanam. Ketika saudara tanam di tanah belantara, tandus kering, benih itu tidak akan pernah bisa tumbuh. Jadi di sini berbicara tentang di mana ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, sungguh tidak ada artinya. Saudara hidup dengan kondisi yang ada, saudara berpikir bahwa saudara memiliki keuangan, ya tenang saja, yang penting saya di rumah. Bisa saudara berpikir begitu, tapi sampai kapan? Sampai kapan saudara bisa seperti itu? Saudara berpikir tubuh saya prima kok, saya sering olahraga. Tapi sampai kapan saudara bisa bertahan demikian? Tidak ada yang bisa. Untuk bisa menjamin saudara dengan keadaan keberadaan saudara saat hari ini. Tapi saya boleh katakan kepada saudara, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka saya yakin Dia akan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kekuatan apa? Bukan kekuatan untuk supaya kita menerima berkat. Tapi kekuatan yang daripada Tuhan, kita harus dalam kondisi apapun kita terus bisa untuk bertahan. Goncangan demi goncangan yang menghantam kehidupanmu, engkau tetap berdiri teguh, tidak akan pernah goyah. Orang-orang yang demikian yang diberikan kekuatan, bagaimana untuk bisa diberikan kekuatan? Firman Tuhan katakan menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan, orang yang dekat kepada Tuhan, yang rindu, yang tulus hatinya, yang bersih hatinya untuk tetap bertahan, tidak berpikir secara negatif, tapi berpikir secara positif bahwa apapun yang terjadi ini tidak lebih daripada kekuatan kita. Masalah boleh datang silih berganti, tapi saya yakin tidak melebihi dari kekuatan kita. Terus kita akan bisa terus bertahan. Bahkan kita akan bisa lebih tetap kuat. Ini yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat di sini, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, menunggu bukan sekedar menunggu. Tetapi Tuhan sedang merencanakan yang baik. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, sementara kita sedang diperlengkapi. Coba kita buka di Efesus 6 ayat 10. Ya, kita harus menunggu dengan kepastian. Orang firman Tuhan ini adalah kepastian. Firman Tuhan ini bukan cerita isapan jempol. Tapi orang yang menunggu dengan kepastian, itulah saudara dan saya menunggu tentang apa? Dengan kepastian, bukan menunggu dengan tidak pasti. Karena firman Tuhan adalah kepastian. Di sini perlu adanya suatu kebijaksanaan, perlu ada satu ketabahan untuk supaya kita sementara sedang menunggu, sementara sedang kita harus memperlengkapi kita, kehidupan kita, rohani kita harus perlengkapi. Karena situasi dan kondisi yang ada. Banyak orang akan menjadi stres ketika rohaninya bantet, rohaninya tidak bertumbuh. Nah, oleh sebab untuk supaya kita bertahan, kita harus tabah untuk supaya kita diperlengkapi dengan perlengkapan rohani kita. Diperlengkapi, Efesus 6 ayat 10 katakan demikian. Akhirnya, waktu kita menunggu akhirnya, hendaklah kamu kuat. Kuat bukan berarti kuat secara fisik. Di dalam Tuhan.
Amin. Kuatnya ini bukan kuat secara fisik, tapi kuat di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu tentunya ketika dia kuat untuk menanti-nantikan Tuhan, dia harus kuat di dalam Tuhan. Kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, dia mudah goyah, dia mudah putus asa, dia mudah mundur, dia mudah kecewa. Tapi kalau kuat di dalam Tuhan, sampai kapanpun ada masalah beban yang datang, dia tetap akan bertahan. Kenapa? Karena dia tahu penantian dia kepada Tuhan pasti akan menjadi kenyataan. Ada harapan, bukan sesuatu yang tidak, ada satu yang tidak digenapi. Tapi penantian kita kepada Tuhan, kita memegang kebenaran firman Tuhan, di situ pasti ada kepastian. Waktu kita menantikan Tuhan, di situ ada harapan. Makanya harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa lagi? Kekuatan kuasanya. Kekuatan Tuhan itu, kuasa daripada Tuhan itu yang diberikan kepada saudara. Ketika Yesus naik ke sorga, dia katakan, aku tidak tinggalkan engkau sendirian. Aku memberikan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Engkau tidak lagi sekarang, engkau tidak melihat aku. Tapi sebentar lagi engkau akan melihat aku. Ini roh yang diberikan oleh Tuhan, ini kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan itu diberikan. Kekuatan Roh Kudus itulah yang diberikan. Sehingga engkau mampu bertahan. Maka itu waktu engkau kuat di dalam Tuhan, dikatakan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa sih senjata Allah? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu jahat muslihat iblis. Apa tipu muslihat iblis? Waktu engkau menerima berbagai masalah beban yang menghantam kehidupanmu, engkau ingin kuat. Tapi ketika engkau menghantam pikiranmu, iblis bermain di pola pikir logika thinking kita. Waktu engkau dihantam oleh berbagai masalah, engkau katakan, iya saya tidak mampu, saya siapa? Saya enggak punya apa-apa, tubuh saya sudah merosot. Apalagi yang saya bisa banggakan, saya tidak memiliki apa-apa. Ini iblis yang hantam. Peng. Engkau tidak bisa, engkau tidak sanggup, engkau kalah. Tokomu akan bangkrut. Hari gini semua situasi sedang menjurus kepada kebangkrutan. Semua tidak bisa, orang mencari pekerjaan. Sementara yang bekerja aja sementara dirumahkan. Engkau cari kerja, engkau tidak bisa cari kerja. Siapa bilang? Siapa bilang? Banyak gereja dikatakan gereja bangkrut, gereja bangkrut. Gereja tidak lagi begini, gereja harus virtual, gereja harus begini, gereja harus tidak lagi. Lihat bangku kosong, pada zaman perjanjian lama gereja dibangun. Tapi setelah masuk ke perjanjian baru, gereja mulai ditinggalkan. Masuk ke dalam satu tubuh Kristus di mana kita adalah gereja. Di mana ini. Benar itu firman Tuhan. Siapa bilang? Kalau ada Roh Kudus di gereja tersebut, gereja itu tidak akan pernah bangkrut. Haleluya, haleluya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, maka dia akan memberikan hikmat, pengertian yang begitu luar biasa. Sehingga engkau tidak mudah digoyahkan oleh tipu muslihat iblis. Panah api dari si jahat yang menghantam. Katakan tidak mungkin. Siapa bilang? Memang bukan kekuatanku. Tapi aku berdiri sini oleh kekuatan Maha Tinggi. Maka aku yakin aku mampu, bukan oleh kuat dan gagah, tapi semua oleh kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu dong perkatakan. Jadi waktu mau dihantam, kita dikatakan ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kelihatan gak? Gak kelihatan. Dimulai dari mana? Sini. Gak kelihatan Pak. Ibu yang di rumah gak kelihatan. Dokter bilang angkat tangan saya, engkau sudah tidak bisa lagi. Ya cuman miracle aja. Itu kata dokter. Mengganggu pikiranmu. Sehingga iblis bilang, wah engkau mati. Bentar lagi engkau mati. Siapa bilang? Hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Iblis datang untuk membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Itu firman. Isilah otakmu dengan firman Tuhan.
itu memperlengkapimu. Maka di situ dikatakan apa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu apa di situ? Menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang karena kebenaran, berbaju zirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Perisai iman. Iblis menghantam terus dengan panah api. Tapi imanmu berkata, tidak, engkau tidak akan mampu. Engkau tidak sanggup. Engkau tubuh ini bukan milikmu. Tapi aku adalah milik Tuhan. Karena aku adalah anak-anak Tuhan. Ini perisai. Sehingga otakmu terfokus kepada apa? Tuhan. Bukan terfokus kepada dunia. Bukan terfokus kepada yang menyesatkan. Ya, maka dikatakan apa? Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kekuatan saudara menantikan Tuhan bukan sekedar menanti, tapi ada kepastian. Kenapa? Karena engkau menanti dengan kekuatan daripada Tuhan. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ada perisai iman, perlengkapan baju zirah kerelaan untuk tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun langkah saudara sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan yang pasti. Coba kita lihat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 5. Dikatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara, haleluya yang ada di rumah. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Apa kekuatan Allah itu? Firman Tuhan. Apa itu pedang roh? Firman Tuhan. Saudara bisa bertempur. Saudara bisa tetap kuat. Ketika di situ dikatakan apa? Engkau dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kepastian? Kepastian. Untuk dinyatakan di zaman akhir. Akhirnya, endingnya, terakhirnya ini, tujuan imanmu ini menanti bermuara dan akhirnya nanti masuk ke dalam suatu penantian. Di mana zaman akhir ini akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dalam keadaan apapun, situasi kondisi apapun, ya kita harus tahu, yakini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu. Hari ini saya masih hidup semua karena Tuhan. Saya tahu saya sementara sedang kekurangan ataupun finansial terganggu. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Engkau sementara sedang memelihara aku. Dan aku dipelihara oleh kekuatan Allah. Dan aku mengimani bahkan satu saat nanti Tuhan akan nyatakan kuasanya. Kapan? Nanti pada zaman akhir, waktu Tuhan, dia akan bekerja sementara sedang bekerja. Sementara aku sementara sedang menunggu. Menanti-nantikan. Dan orang yang menantikan, orang yang harus ada di dalam Tuhan. Waktu orang itu ada di dalam Tuhan, maka penantianmu ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi kita bukan menanti tidak menentu. Menanti di dalam Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Firman Tuhan dan Roh Kudus diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah goyah.
Makanya di sini dikatakan kita harus sanggup menanggung segala situasi. Dan ketika kita dipelihara, kita sanggup. Apapun masalah beban yang kita hadapi, kita tetap sanggup. Makanya keluar ayat 6. Ayat 6 keluar, 1 Petrus 1 ayat 6. Waktu saudara sudah diperlengkapi, dipelihara, menantikan yang pasti dan dinyatakan pada zaman akhir. Dan di kekuatan Allah yang memelihara saudara, ayat 6 keluar. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Orang yang menantikan Tuhan ada di dalam Yesus. Dia menantikan, dia mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Endingnya engkau diberikan kekuatan di dunia. Sekalipun bukan berarti engkau tidak mengalami masalah beban yang begitu berat. Tapi engkau tetap awet. Kenapa? Ada pemeliharaan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan firman Tuhan itu diberikan di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dipelihara. Dipelihara oleh kekuatan daripada Tuhan. Siapa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa mereka menantikan Tuhan? Karena ketika kita menantikan Tuhan, di situ ada di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga firman itu ada ditinggal di dalam kehidupan kita. Sampai kita dapat melewati berbagai kondisi, goncangan atau apapun. Maka tadi bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Gak enak. Ada masalah beban. Tidak enak. Siapa yang mau terima masalah beban yang ada? Tidak enak. Tapi di sini dikatakan ketika kita dipelihara oleh Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan. Di situ kita bergembira. Ada sukacita. Berbeda dari dunia. Kita orang percaya. Anak-anak Allah. Mewarisi kerajaan sorga. Kita di sini akan menerima suatu kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga ketika masalah beban itu ada menerpa kehidupanmu. Kita tetap bersukacita dan mengucap syukur. Tuhan, Engkau baik dan luar biasa. Hari ini aku bisa melewati masalah. Besok aku diterpa oleh masalah. Aku tetap sanggup untuk melewati. Kenapa? Karena Engkau memelihara dengan kekuatan-Mu, ya Tuhan. Itu yang harus ada. Haleluya. Makanya dia bawa terus sampai penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa? Keselamatan jiwa. Jadi kekuatan ini bukan hanya untuk di dunia. Tapi membawa kita sampai masuk mewarisi kerajaan sorga. Inilah kekuatan jiwa. Oleh sebab itu dikatakan Yesaya 40 ayat 30. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Sekali lagi, mereka seumpama raja wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka berlari. Mereka ada dalam keadaan situasi yang menggempur kehidupan mereka. Masalah beban yang menggempur kehidupan mereka. Mereka tetap haleluya, 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 haleluya. Masuk penyakit yang masuk. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Ini orang yang berlari tidak lesu. Orang yang berjalan, dia tidak mudah lelah. Bahkan orang-orang demikian, saya boleh katakan,
ketika situasi mengembur, dan ketika dia memuji nama Tuhan, maka saya yakin ada sukacita damai sejahtera. Di situ orang-orang ini ibarat Raja Wali. Semakin hari kekuatannya semakin ditambahkan. Ada masalah, ada beban. Mereka tetap Raja Wali ini terbang tinggi. Ada pergumulan, ada turbulence, ada goncangan. Raja Wali tetap terbang tinggi. Ada masalah, ada beban, berlari tidak mudah lelah. Ada beban, ada masalah, ada pergumulan, jalan tidak pernah sampai lelah. Siapa orangnya? Orang yang menanti-nantikan. Tuhan pelihara kita. Haleluya. Yang ada di rumah. Apa permasalahanmu? Tuhan pelihara kita. Ingat, Yesus Immanuel. Dia selalu berserta dalam kehidupan kita. Bahkan kasihnya yang begitu besar. Sehingga kita menjadi anak. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah di sini dikatakan Yares. Yares itu artinya take position to be. Mengambil satu sikap, posisi kita berubah. Untuk supaya apa? Inherit. Inherit itu berarti kita mendapatkan warisan. Posisi yang tadinya lemah. Dipindahkan posisi itu untuk menerima kekuatan Allah. Itu Yares. Posisi yang tadinya menerima gonjangan hidup tidak kuat. Seperti taruna-taruna. Seperti anak muda-muda yang tadi lemah. Tetapi ketika menantikan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru. Dipindahkan menerima kekuatan. Yang tadinya tidak mewarisi kerajaan sorga. Take position dipindahkan untuk mewarisi kerajaan sorga. Yang tadinya kita bukan anak-anak Allah. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Menanti-nantikan Tuhan. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Ini yang namanya Yares. Di mana bahasa aslinya itu take position to be inherit. Di mana kita mewarisi, berpindah untuk supaya kita menjadi ahli waris the kingdom of heaven. Kerajaan sorga. Inilah saudara, betapa luar biasa Tuhan kita. Makanya saudara, ketika ada masalah, jangan risau. Tunggu, Tuhan sedang merencanakan yang indah. Apa sih rencana Tuhan? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kenapa Tuhan mendengarkan? Karena kita setia menanti-nantikan Tuhan. Setia menanti itu apa tadi dikatakan? Di dalam Tuhan. Kalau orang yang menantikan Tuhan di dalam Tuhan, saya ulangi lagi, diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi supaya apa? Dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan Allah. Maka di sini dikatakan apa? Apabila kamu mencari aku, maka kamu berseru, aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kepadamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan seterusnya. Saudara mau di rumah dipulihkan. Dengan seberapa banyak keadaan saudara. Tapi ingat, menunggu. Kenapa kita harus menanti Tuhan? Karena Tuhan sedang merancang saudara. Merancang rancangan Tuhan. Sabar, tabah, harus tetap kuat. Ada rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tapi mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ibarat kita Raja Wali, sekalipun ada masalah. Untuk kemurnian tingkat iman kita untuk dewasa. Kita seperti berlari. Waktu ada masalah, kita santai saja berlari.
tidak mudah lelah. Seperti Raja Wali, semakin hari semakin tinggi. Sekalipun ada turbulence, dia tetap bisa bertahan mengarungi badai. Itulah kekuatan yang daripada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan risau yang ada di rumah. Persiapkan semua hati kita. Masalah, sakit penyakit, beban, silih berganti. Atau apapun yang saudara alami hari ini. Tunggu waktunya Tuhan. Orang yang menanti Tuhan, dia akan menerima kekuatan baru daripada Tuhan. Terus minta Roh Kudus pimpin. Terus minta. Kita tidak mampu Tuhan. Mengaku saja di hadapan Tuhan, kita tidak mampu. Jangan pakai otakmu. Jangan pakai kekuatan fisik. Jangan pakai kekuatan materimu. Jangan kamu datang kepada orang berpangkat. Tapi datanglah kepada Tuhan. Nantikan pertolongan daripada Tuhan. Nantikan kekuatan yang daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang spektakuler. Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan perkarya-karya besar. Di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jaminannya engkau mewarisi kerajaan surga. Di mana engkau take place, change position. Untuk become anak-anak Allah. Disitulah luar biasanya. Musim akan selalu berganti. Oh, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Kekuatan saudara tidak abadi. Tapi Tuhan yang saudara sembah adalah abadi. Kasihnya abadi. Kekuatannya abadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya bahwa penantiannya tidak sia-sia, tapi penantiannya adalah kepastian. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ada kepastian, harus yakin dalam hidupmu. Ingat, di rumah yang ada kekurangan finansial atau apapun, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasihnya yang begitu luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menolong, dia mendengar seruan doamu. Dia mendengar seruanmu. Dia menjagamu siang malam sampai rambut putih. Yeremia 29 katakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Ketika engkau setia kepada Tuhan, menantikan kekuatan yang daripada Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan saudara. Ibarat saudara seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Badai boleh datang silih berganti, tapi Raja Wali itu tetap terbang tinggi. Karena sayap Raja Wali itu berbicara Roh Kudus, di mana Roh memberikan kemampuan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Merintihlah hari ini di hadapan Tuhan, jangan engkau malu. Di rumahmu doakan anak-anakmu, di rumahmu doakan suamimu, di rumahmu doakan istri dan anak-anakmu. Silih berkati engkau mendoakan masing-masing. Doakan gereja Tuhan dimanapun ada. Kita sedang dihantam oleh berbagai situasi kondisi yang ada. Tapi tetap kita harus tetap bisa bertahan.
Karena Dia memberikan kekuatan dan selalu baru kekuatannya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, nantikan Dia sedang merencanakan rancangan-rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Percayalah, ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Percayalah, musim boleh berganti, musim silih berganti, tapi kasih-Nya abadi semata. Kekuatannya adalah abadi. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini dengan benar-benar ada di dalam hati kita. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Oh, kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Burung di udara, oh, Engkau pelihara. Karena kasih-Nya. Kasih buat pertolongan-Mu, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu kasih Tuhan. Sehelai di rambut takkan terjatuh. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Engkau berbeda dari Allah lain. Kasih Tuhan yang mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, di mana Tuhan tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami mampu untuk melakukan segalanya Tuhan. Bahkan kami mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan di hari-hari ini kami tahu begitu banyak problema pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami berserah, berseru di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sangat menguatkan kami pada saat
hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pengurapan khusus terus Tuhan taruhkan dalam kehidupannya. Agar semakin hari Tuhan semakin pakai secara luar biasa. Semakin hari terus Tuhan semakin pakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan setiap kepercayaan Tuhan akan kehidupan hamba-Mu di tempat ini. Sebagai pengembala Tuhan tolong memberkati setiap kehidupannya. Bahkan dapat mengayom seluruh sidang jemaat di tempat ini. Semakin hari semakin dekat akan Engkau. Semakin hari semakin mengalahkan Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur pada hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetap bertegang teguh pada firman Allah karena hanya firman yang beri kekuatan bagi kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Segala puji hormat syukur kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini kami pulang dengan iman percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami sebagai pemenang Tuhan, terima kasih bahwa kami diberikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk terus bisa mengarungi badai permasalahan yang menghimpit kehidupan kami, situasi kondisi yang ada Tuhan. Tapi kami diberikan kekuatan baru oleh Tuhan dan kami yakin bahwa kami tidak pernah gagal. Kami sebagai pemenang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan, bahkan penyertaan, perlindungan Tuhan terus ada atas kami semua.
Khususnya bagi keluarga kami, rumah tangga kami, dan bagi rekan-rekan kami sepelayanan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada terus beserta. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hari ini yang sudah mengambil bagian demi pelayanan di tempat ini online, Tuhan tolong mereka. Mulai dari bapak-bapak KPJ, bahkan juga seluruh song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system, usher, gugus tugas, bahkan seluruh yang ada sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Semua ini Tuhan jeri lelah mereka, hamba yakin dan percaya tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Karena mereka melakukannya, karena mereka cinta akan Engkau. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya berkat-Mu juga akan tercurah dalam kehidupan mereka. Yang sudah mengambil bagian juga persembahan. Baik persembahan yang diberikan secara transfer, Tuhan tolong mereka tangan yang memberi. Uluran tangan mereka Tuhan balas berlipat kali ganda. Bahkan juga milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali. Tuhan membuka tikat langit, mencurahkan berkat. Apapun yang mereka kerjakan, tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha, rumah tangga, sampai keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk minggu yang akan datang. Tuhan tolong ibadah kembali dibuka. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi jemaat untuk bisa ikut beribadah bersama, menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan tolong tempat ini pagari dan dengan mengirim malaikat-malaikat surgawi, hamba Tuhan yang Tuhan juga akan tunjuk hamba-Mu, Tuhan terus bekerja, urapi hamba-Mu agar setiap pelayanan-pelayanan di minggu yang akan datang bukan suatu ibadah biasa, tapi ibadah ucapan syukur sukacita karena kami kembali diberi kesempatan untuk kembali bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Nahum yang juga dalam kondisi berapa waktu lalu ada di rumah sakit dan juga Tuhan operasi berjalan dengan baik. Tuhan tolong sehingga dipulihkan oleh Tuhan sehingga ibu ini boleh melihat bahwa bila Yesus sanggup menyembuhkan. Amen. Dia boleh menjadi saksi bagi Tuhan dan dia boleh menjadi saksi hidup bagi Engkau. Berkati dia Tuhan dengan kesembuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan menerima segala kebaikan, kemurahan, keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulang menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa